Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ujang Ihyanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data statistik, yaitu ada A. Pendahuluan konsep dasar statistik. Nomor satu, statistik adalah suatu disiplin ilmu yang penting pada dewasa ini. Antara lain untuk memperbaiki teori-teori statistika yang sudah ada, ataupun memberi gambaran tentang hasil suatu penyelidikan atau percobaan. Statistika berkaitan dengan pengumpulan informasi atau keterangan, penyajian dalam bentuk daftar, diagram, atau grafik sehingga memudahkan untuk dianalisa. Yang selanjutnya disimpulkan dan diambil kesimpulan. Setiap informasi atau keterangan yang diperoleh disebut datum. Dalam bentuk jamak adalah data. B. Matematika, statistik. Matematika adalah ilmu yang hasil bersifat deterministik, jelas dan pasti. Statistik menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau analisa, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Misal 40% siswa nilai matematika kurang dari 6,5, maka nilai 40% ini dinamakan statistik. Nilai statistik bersifat probabilistik, berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Jenis statistik ada dua, yaitu statistika deskriptif adalah tahap statistika yang hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Contoh, diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi frekuensi, diagram batang daun. Dua, statistika inferensial atau induktif adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan diambil. Contoh, analisis korelasi, analisis regresi, analisis variansi. C. Populasi dan sampel. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. A. 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. B. 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X. C. Baterai XYZ tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, dan semua baterai dalam statistika himpunan universal. Untuk keperluan itu, kita dapat menggunakan semesta dengan karakteristik tertentu disebut populasiakan atau mengambil contoh yang dipilih dari populasi yang disebut sampel. Jadi sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Metode tentang cara mengambil sampel yang tepat disebut teknik sampling. Nilai-nilai yang diperoleh dari
sampel disebut statistik. Statistik nilai inilah yang digunakan untuk menduga populasi. Nilai-nilai populasi disebut parameter. D. Jenis data. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua, yaitu satu, data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka. Ditinjau dari cara memperolehnya. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Data discrete adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contoh jumlah mahasiswa, jumlah, dan sebagainya. B. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sebagai contoh, data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi gabah kering. 2. Data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan berupa angka non numerik. Misalnya pendapat siswa terhadap pelajaran matematika seperti amat senang-senang, kurang senang, tidak senang. Untuk keperluan perhitungan maupun analisis sering dikehendaki data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk menyederhanakan bilangan-bilangan, diadakan aturan pembulatan sebagai berikut. A. Aturan umum, yaitu jika kurang dari 0,5 dihilangkan, dan jika sama atau lebih dari 0,5 menjadi, misal 3,48 dibulatkan menjadi 3, 2,5 dibulatkan menjadi 3. B. Aturan genap terdekat, kurang dari 0,5 dihilangkan, lebih dari 0,5 menjadi 1, dan sama dengan 0,5 dihilangkan jika angka yang mendahului genap, atau menjadi 1 jika angka yang mendahului ganjil. Misal 6,948 dibulatkan menjadi 6, dan sampai 1 tempat desimal. Sebelum data diolah lebih lanjut, perlu diadakan pemeriksaan data kembali. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam analisis maupun kesimpulan yang diambil. Beberapa data yang dipandang meragukan, hendaknya diyakini kebenarannya. Kemungkinan kesalahan terjadi pada alat ukur. Kesalahan mengukur, keliruan mencatat, instruksi yang tidak jelas, atau kecerobohan dalam mengumpulkan data. Semua kesalahan itu perlu diperhatikan agar diperoleh data yang akurat. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu satu, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung. 2. Data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, misal diambil dari koran, jurnal, penelitian, atau publikasi pihak lain. E. Skala pengukuran. Skala pengukuran cara mengukur suatu variabel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran. 1. Skala normal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja, asal dapat dibedakan tidak memiliki tingkat. 2. Skala ordinal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. 3. Skala interval. Angka yang diberikan pada objek, variabel atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. 4. Skala rasio. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya, apabila menunjukkan angka 0, maka berarti benar 0, tidak ada, atau
kosong. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.